Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan berupa geraknya qalbu kita untuk masih bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, mohon maaf karena kemarin ada udzur, harusnya malam Sabtu, maka minggu ini kita udzur di malam Senin biar tetap mulai melanjutkan untuk kajian kitab Minhajul Abidin gitu Pak. Jadi enggak kosong, kemudian setiap minggu minimal ada satu kajian. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah khususnya kepada mu'allif hadzal kitab, pengarang kitab ini, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, kemudian kepada para muwakif khususnya masjid ini, dan kepada saudara kita semua. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini dijembarkan kuburnya, diberikan rahmatnya dari apa yang ada di dalam amal ibadahnya. Liridho illahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai jenis dosa yang ada di dalam kehidupan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dosa itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba tapi ditinggalkan. Seperti kemarin kita sudah lihatin, seperti contohnya sholat, zakat, puasa, ya. Apabila kita meninggalkan kewajiban itu, maka wajib untuknya untuk mengqadha apa yang sudah ditinggalkan. Contoh kecil kemarin kita sudah membahas, kalau kita meninggalkan sholat fardu, apabila kita sudah mumayyiz, sudah baliknya itu usia 13 tahun untuk yang laki, yang perempuan 9 tahun, sejak kapan kita baru mulai sholat? Apabila kita baru mulai sholat itu di usia kira-kira lebih dari itu, maka 13 tahun sampai dengan usia yang tadi ditinggalkan, wajib hukumnya kalau pengen tobat di hadapan Allah untuk mengqadha setiap saat. Caranya bagaimana? Caranya setiap habis sholat fardu, ya, di dalam waktu maktubah yang sudah diwajibkan, maka kita selalu menyelipkan entah itu satu waktu, misalnya sholat maghrib, maka setelah sholat maghrib kita mengqadha sholat yang kita tinggalkan dulu, nanti di absen terus gitu, ya. Hari ini kita mengqadha 1 kali sholat maghrib atau 2 kali, itu terserah Bapak sekalian. Nah, begitu juga Isya, begitu juga subuh, begitu juga asar, begitu duhur semuanya, sampai dengan lunas hitungannya sebagaimana yang diqadha itu. Puasa juga sama. Apabila puasa kita meninggalkan di usia berapa kita meninggalkan, maka saat itu kita harus mengqadha. Maka yang bagus itu ketika kita membiasakan sambil mengqadha puasa yang kita tinggalkan, maka kita bisa puasa sunnah, apakah itu hari Senin, Kamis, kemudian diniati ma'a qadha'il wajibnya siam bulan Ramadan. Yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan kewajiban. Seperti minum khamr, judi dan yang lain sebagainya, berzina. Nah, ini adalah jurja antara abdun dengan sang kholik.
Nah, ini cara tobatnya, bagaimana cara tobatnya meninggalkan hal yang kira-kira sudah dilakukan dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah dosa seorang hamba dengan makhluknya Allah. Ya, bainal abdi, antara kita dosa dengan makhluknya Allah, yaitu berupa manusia. Nah, ini dibagi dalam beberapa bagian. Kemarin kita sudah membahas yang pertama apabila berkaitan dengan harta benda, yang pertama itu berkaitan harta benda, maka wajib atasnya ketika pengen bertobat harus menunaikan atas apa yang dia ambil harta itu dari orang lain, atau yang dia ambil ataupun yang dia pinjam atau apapun harus dikembalikan. Yang kedua, apabila dosa yang berkaitan dengan masalah kehormatan atau masalah harga diri, maka bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah nafsun, ya, membunuh orang. Tobatnya bagaimana? Maka tobatnya memang harus menghadapi kisos. Kalau sekiranya pengen untuk tidak dikisos, maka minta ampun kepada ahli keluarganya agar tidak dikisos. Tapi kalau ahli keluarganya meminta untuk kisos, ya tetap harus jalani. Itu cara tobatnya di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, bagaimana dosa yang berkaitan dengan masalah harga diri. Ya, kita sudah contohkan kemarin, orang sering ngomel-ngomeli orang, sering menggibah, sering kemudian menuduh sesuatu. Maka cara tobatnya harus menemui orang yang digibah itu, orang yang senantiasa dicaci maki itu, untuk diminta halalnya. Kalau tidak bisa, maka otomatis meminta kepada Allah agar diridhokan orang yang kira-kira kita cederai tadi. Nah, yang ketiga, yang keempat sekarang, yaitu yang berkenaan dengan masalah kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi. Dan adapun dosa yang berkenaan dengan masalah kehormatan, maka bila kita mencederai atas ahli keluarganya atau anak-anaknya, ya, ahli keluarga itu bisa istri, bisa orang tua. Misalnya, mohon maaf, ada orang yang tiba-tiba memperkosa kira-kira istrinya seseorang, atau kira-kira melukai, membunuh anaknya seseorang, atau yang lain-lain. Nah, bagaimana cara tobatnya? Fala wajha lil istihali wal idhari. Maka yang demikian itu tidak disarankan untuk meminta halalnya atau menghadapi langsung dengan orangnya. Kenapa demikian? Li'annahu yuladu fitnatan wa ghaidun. Khawatir melahirkan tambah fitnah dan marahnya. Ada orang kemudian memperkosa istrinya seseorang misalnya, tiba-tiba dia menemui lakinya atau menemui orang tuanya ketika dia mencederai anaknya atau membunuh anaknya. Mohon maaf, saya ingin bertobat, saya kemarin sempat memperkosa atau melecehkan istrimu, Pak, saya minta halalnya. Khawatir suaminya kira-kira murkanya melebihi batas, maka di dalam kitab ini Imam Ghazali menyebutkan untuk tidak usah diketemui dulu. Nah, kok demikian? Tapi kalau kita tidak menemui, ya, agar kita tidak menambah marahnya, bal tadurru ilallah subhanahu wa ta'ala, maka kita menundukkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, liyurdiyahu angka, agar Allah memberikan ridho, membukakan ridho orang yang kita dolimi tadi untuk bisa memberikan maaf kepadamu. Wa yaj'ala lahu khairan katsira, cara untuk bertobatnya lanjutannya ketika tidak ketemu sama orang yang bersangkutan, maka berbuatlah yang banyak atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu, pahalanya fi muqabalatihi, maka pahalanya itu berikan kepada orang yang kamu dolimi. Itu cara tobatnya, Pak. Jadi kalau kita tidak punya keberanian untuk menghadapi gentle atas apa yang kita lakukan dalam rangka taubat itu, maka kita butuh untuk meminta halalnya dengan DP kepada Allah. Menundukkan diri, merendahkan hati, meminta dengan tulus kepada Allah agar Allah membukakan ridhonya orang yang kita dolimi. Itu maksudnya. Nah, cara khaliyahnya, tingkah laku yang mesti kita lakukan adalah
kita senantiasa harus berbuat baik yang banyak, pahalanya serahkan kepada orang yang kira-kira kita dolimi. Makanya Imam Ghazali itu menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya itu, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu sesungguhnya adalah budaknya kebaikan. Kalau kita ini sering berbuat baik terus kepada orang, Pak, orang itu akan terlena luluh hatinya, kemudian bisa menerima apapun kondisi kita. Maka mohon maaf, Pak, iman itu bisa digeser hanya gara-gara kebaikan sesuatu. Orang murtad itu gara-gara kebaikannya orang dilakukan dengan berbagai hal, tiba-tiba simpati atas itu. Maka mohon maaf, ketika kita ini menjadi seorang muslim, maka sesungguhnya kita tidak perlu berdakwah yang banyak-banyak, kata baginda Nabi. Dakwah yang paling istimewa itu ngapain? Dakwah yang menunjukkan khaliyah kita, yang menunjukkan tingkah laku kita. Kalau kita berbisnis, kalau kita bekerja, kalau kita menjadi pejabat, cukup tunjukkan karakter kita sebagai seorang muslim agar tidak menyimpang, maka orang lain akan melihat keistimewaan agama kita. Maka dulu kata Gus Dur itu, kalaupun engkau baik, kalau engkau kira-kira berbuat sesuatu yang soleh, orang tidak akan pernah nanya agamamu. Nah, itu hebatnya baginda Nabi, Pak. Dulu waktu dakwah itu seperti itu, sehingga ini cara untuk bagaimana bertobatnya, lakukan sesuatu yang terbaik, membuat pahala yang banyak untuk orang yang kita dolimi, pahalanya kita serahkan kepadanya. Fa'in amin tafitnata wal haija, tapi kalau kita merasa aman, kita temui dia, ya, kemudian tidak timbul fitnah, kemudian juga tidak lagi membangkitkan amarah fitnahnya, fahuwa nadirun, walaupun yang demikian ini sangat langka, fastahalla minhu, maka mintalah maaf kepadanya. Jadi kalau kita melihat, Pak, kita dosa sama orang tadi yang melecehkan pasangannya atau kira-kira mencederai anak atau keluarganya, sekiranya kita bertatap muka itu tidak menjadi masalah, maka kita temui, Pak. Kalau gentle, kita temui, kita niatin dalam hati yang ikhlas betul, pasrah, kita temui, minta maaf, ngomong jujur, dulu saya yang memberlakukan begini kepada pasanganmu. Ketika dia mungkin marahnya sedikit, tidak menimbulkan amarah yang lebar, tidak apa-apa, Pak, minta halalnya. Nah, ini cara bertobat berkaitan dengan masalah soal kehormatan. Yang kelima, wa amma fid dini, bagaimana cara tobatnya yang berkaitan dengan agama? Kita dosa tapi hubungannya dengan agama. Maka ini butuh dihati-hatiin, Pak. Wa amma fid dini bi an kafartahu au bid'atuhu au dalaltahu fa wa asibul umuru fatahtaju ilal taqdibi nafsaka biyadi. Adapun dosa cara bertobatnya yang berkaitan dengan agama. Kok ada dosa yang berkaitan agama, Pak? Ada. Apa? Bi an kafartahu au bid'atuhu, apabila engkau mengkafir-kafirkannya. Ada kan, Pak? Oh, itu lo kafir, hanya beda pendapat, Pak, orang gampang sekali mengkafirkan. Maka jangan salah, Pak. Mungkin orang yang Anda kafirkan nggak tahu, Pak, tapi dosa itu melekat yang ditulis oleh Allah, kelak di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kita dolalkan, kita sesat, oh, itu sesat itu sesat itu, nggak mungkin ini jadi gampang sekali, Pak. Maka di media sosial itu sering kali orang komentar begini begitu. Hati-hati, Pak. Jaga hati kita agar kita tidak terpeleset yang nantinya kita di akhirat itu termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang bangkrut. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kelak di akhirat itu ada orang yang pede sekali ibadah terus gitu, sujudnya terus menerus, puasanya terus menerus, tetapi dia datang di akhirat nanti, ya, pede itu, pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya seolah-olah luar biasa, tapi ternyata di akhirat kecelek, Pak, bahasa Jawanya itu. Kecelek itu tertipu. Kenapa? Karena bersamaan dengan dia itu menghitung pahalanya itu, ternyata datang pula orang yang tidak dia sangka-sangka, yang dulu sempat didolim-dolimkan, yang sempat dikafir-kafirkan, yang sempat difitnah, yang sempat dituduh macam-macam, datang.
Dulu saya memang tidak pernah menagih di dunia, maka sekarang di akhirat saya tagih dirimu. Saya enggak ridho. Maka apa yang terjadi? Fa'akhoda hasanati min hasanatihi hadza. Jadi diambil itu kebaikan kita yang tadi pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya sedekah. Diambil itu, dikasihkan kepada orang yang kita dolimi. Sudah kita kasihkan, apabila masih kira-kira itu kurang, Pak, diambil kejelekannya, dosanya orang yang kita dolimi tadi, yang kita tuduh, dikasihkan ke kita, sampai dibongkok kita, Pak, dipikulkan ke punggung kita. Makanya di akhirat nanti itu seolah-olah kita ini luar biasa, bangkrutnya nggak kira-kira, sudah tidak punya apa-apa, tapi kita masih memikul dosa yang begitu banyak. Nah, maka jangan sampai kita mulai, maka dosa yang paling banyak ini, Pak, ini hal-hal yang kecil seperti ini seolah-olah, tapi ini yang ternyata membebani kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi apabila kita ini berdosa, pengen tobat dari apa yang kita lakukan dengan cara mengkafirkan orang, kemudian membid'ahkan orang, ya gara-gara kita mungkin belum dalam tentang pengetahuan agamanya, mudah membid'ahkan orang, maka yang demikian ini memang agak sulit. Apa yang kita butuhkan? Fatahtaju ila tagdibi, maka kita butuh sekali berhadapan dengan orang tersebut dengan mengatakan kebohongan kita atas apa yang kita lakukan. Fatahtaju ila tagdibi nafsika baina yaday man qulta lahu dzalik, dan kita katakan kepada mereka tentang apa yang kita lakukan. Mohon maaf, dulu saya itu tanpa sepengetahuanmu, saya pernah ngomong sama orang lain, ya, kamu itu sesat, kamu itu kafir, kamu itu kira-kira sering menjalankan bid'ah terus, jadi dosa terus. Saya mohon maaf, saya kira-kira salah, saya minta maaf, mohon untuk dibukakan pintu maafnya. Wa amtastahilla min sahibika, maka minta maaflah kepada orang yang sedang kamu dolimi. Amkanaka, jika itu memungkinkan. Lah, memungkinkan itu, Pak, ada dua hal. Yang pertama, memungkinkan kitanya masih sempat sebelum kita ajal kita diambil sama Allah, atau sebaliknya dianya yang nggak sempat. Habis kita ngomel-ngomeli dia, habis kita kafir-kafirkan dia, habis kita bid'ah-bid'ahkan dia, habis kita sesat-sesatkan dia, tiba-tiba dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak sempat, Pak, ini minta maaf, minta halalnya nggak sempat. Maka jika kita tidak memungkinkan, wa illa fala ibtihala ilallahi ta'ala jiddan. Bila kita tidak memungkinkan, maka cara tobatnya kita merendahkan diri kita dan hati kita, tundukkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, wa tanaddamu ala dzalika, dan kita sesali atas perbuatan tersebut, ya, liyurdiyahu angka, dan minta sama Allah, ya, serahkan kepada Allah agar Allah merubah hatinya orang yang kita dolimi itu, bisa memaafkan kita dan bisa puas atas apa yang kita lakukan. Nah, itu caranya, Pak. Nah, jadi hal-hal yang 5 hal ini cara tobatnya terhadap dosa yang kita lakukan. Wa jumlatul amri fama amkanaka. Jadi dari berbagai hal yang kami sebutkan di atas tadi, jadi berbagai dosa, berbagai kesalahan yang tadinya itu kita sampaikan itu ada 3, kemudian di dalam 3 yang hubungannya dengan makhluk itu ada 5 tadi, ya, maka dengan demikian fama amkanaka min irdil khusumi, jika memungkinkan untuk tobatnya itu harus meminta maaf. Itu yang pertama, Pak. Ya, jadi yang pertama tetap meminta maaf terhadap apa? Terhadap amilta. Jadi terhadap yang kita lakukan kepadanya itu kita minta maaf. Wa malam yumkinaka wa malam yumkinka raja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala bidurra'i wal ibtihali. Apabila tidak memungkinkan bagimu, maka kembalikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tunduk dan merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah untuk orang yang kamu dolimi tadi, liyurdiyahu angka fayakuna dzalik, agar Allah membukakan pintu maafnya, agar engkau diberikan maaf kepada orang yang kamu dolimi. Fi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti semua Allah menghendaki apa yang kita inginkan, itu adalah hak kodratnya Allah. Jadi Allah itu nggak susah, Pak. Asal kita sungguh-sungguh, maka sesungguhnya Allah itu tidak susah. Nah, caranya kalau kita sudah nggak mampu tadi, kira-kira misalnya harta benda kita sudah bangkrut di dunia, duit nggak punya, materi nggak punya, padahal kita punya tanggung jawab pada orang yang kita dolimi hartanya, nggak bisa mengembalikan, ya sudah, kita meminta maaf. Kemudian kalau meminta maafnya masih belum ridho, kita kembalikan kepada Allah dengan cara berdoa khusyuk, minta ampun kepada Allah atas taubatnya, agar Allah membukakan ridhonya kepada orang yang kita dolimi. Ya sudah, Pak, kita kembalikan semuanya itu akhirnya kepada Allah. Tapi jangan belum diusahain untuk yang itu kemudian kembali kepada Allah, jangan. Tetap sedapat mungkin untuk hal yang awal tobatnya itu agar sempurna, kita harus lakukan syarat-syarat tobat tadi. Warroja'i minhu bifadlihil adimi wa ihsanihil amimi, dan berharaplah kepada Allah agar dengan anugerah yang besarnya itu dan atas kebaikannya yang mengalir terus-menerus, bahwa sesungguhnya idza alimas sidqa min qalbil abdi, bila seseorang yang kamu dolimi itu melihat keseriusan di dalam hatinya seorang hamba, fa innahu yurdil khusuma'ahu min khazanati fadlihi, maka sesungguhnya Allah itu bisa membukakan pintu ridhonya atas musuh-musuhmu atau orang yang kamu dolimi, dan kemudian dengan anugerah yang sangat besarnya, maka fala hukma fa'lam hadza haqqaha, maka tidak ada lagi hukum yang kira-kira kamu bayangkan sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Ya, misalnya kira-kira membunuh orang, Pak, ya tadi itu berkaitan dengan dosa nafsu. Pernah membegal, tiba-tiba membegal, pengen tobat, tadinya ternyata dibegal itu membunuh orang, terus melarikan diri, delalah nggak ketangkep polisi, Pak. Terus di masa tuanya atau belum tua pun dia pengen tobat atas kesalahan itu, tapi nggak berani ngadepi ngaku terang-terangan, takut dihukum, ya kan? Kemudian ngaku di sana ya takut dibunuh juga. Maka cara yang paling terakhirnya ketika apes, ya azmun, itu kita harus mendep kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, tobat kepada Allah, agar Allah mengampuni. Maka kalau kita simak hal yang seperti ini, Pak, sesungguhnya yang paling berat tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali, dosa itu ketika berkaitan dengan Allah itu sesungguhnya sangat mudah. Yang paling sulit itu dosa yang hubungannya dengan hakul adami. Kalau dengan Allah itu kan innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Ketika seorang hamba pengen tobat sesungguhnya, tidak mungkin, Pak, Allah itu tidak mengampuni. Itu sudah mutlak, Pak. Nggak mungkin, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, yang repot itu kan yang berkaitan dengan masalah makhluk, Pak. Kenapa? Karena makhluk itu punya keinginan yang berbeda-beda. Kitanya pengen tobat, dianya nggak terima. Itu yang paling susah, Pak. Karena susahnya dosa berkaitan hakul adami, maka seyogianya kita hidup kalau pengen wirai betul, menjaga kehormatan diri kita di hadapan Allah, jaga hati kita, lisan kita untuk tidak mudah kita memiliki kesalahan terhadap orang lain. Apalagi di zaman ini, Pak, zaman ini zaman akhir. Di zaman akhir ini, Pak, dosa itu mohon maaf terkecer di mana-mana. Ya toh, Pak, seperti yang kita sebutkan kemarin, dengan teknologi yang seperti canggihnya seperti ini, seperti alat telekomunikasi ini yang sudah online kemana-mana, kita itu bisa membuat namanya dosa jariah. Ya, satu kali dosa, tapi mohon maaf, nak, tadinya itu kalau tidak ada teknologi ini kan gampang.
Ya kan? Kita memfitnah orang hanya rasanan dengan teman kita. Si A itu loh, kemarin tuh kayaknya berzina dia. Ya, kemudian dia ini gini bla bla bla. Itu kita dengan dia, Pak. Satu orang yang kita. Tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Nanti saya khawatir kalau dia dengar gitu, Pak. Itu dosanya antara dirimu dengan orang yang kamu fitnah itu satu orang. Tapi di zaman modern ini, Pak, mohon maaf, ya, hadisnya Rasulullah, man dalla ala sarrin falau ithmun fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kejelekan kemudian diikuti orang lain, maka dapat dosa atas apa yang kita lakukan, persis seperti yang kita lakukan itu. Contoh misalnya kita gibah sama orang, dosanya satu ini kemudian diikuti orang lain, dosanya satu, maka rentetan sampai 1000 dosa itu Bapak tanggung. Berat nggak kira-kira, Pak? Berat sekali, Pak. Wa man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ngajak kebaikan, maka akan dapat pahala sebagaimana yang kita lakukan tadi tanpa mengurangi ketika orang mengikuti. Nah, itu bedanya, Pak. Nah, zaman sekarang nudul seperti, mohon maaf, ditaruh di Facebook, ditaruh di Twitter, ditaruh di grup WA, Pak. Baru ditaruh ada di share, bla bla bla, orang baca semua. Berapa orang yang membaca itu? Kalau yang membaca itu ada 1 juta orang, Pak, dosa kita itu juga senilai 1 juta orang itu kita pikul sendiri. Ya kalau 1 juta itu toh, Pak. Kalau 1 juta itu tiba-tiba melahirkan lagi, nge-share lagi ke temennya, dan temennya dia itu nge-share lagi, berapa ratus juta orang di dunia, kita menanggung dosa atas yang dia lakukan. Medeni betul, Mbak? Medeni, Pak. Maka jangan mudah untuk nge-share sesuatu kalau kita tidak yakin betul itu membawa manfaat. Nah, hari ini, Pak Nyon Sewu, kadang-kala saya itu sedih, Pak, ketika dari sisi fikih, apalagi kalau hukum dalam ilmu tasawuf kayak gini, Pak, sudah jauh sekali. Nyon Sewu, banyak kita tontonan yang seringkali, mau artis mau siapapun, seringkali Nyon Sewu ya, mohon maaf, Pak, banyak yang ditampilkan itu kadangkala perceraian yang diakibatkan untuk tuduhannya selingkuh. Apakah paham, Pak, dia? Jangan salah, di dunianya kayaknya dia hanya sepele, Pak. Rumah tangga itu sepele, kalau nggak cocok, kalau menimbulkan madorot, pisah. Itu yang dibolehkan, Pak. Jangan malah merekosokkan diri. Memang yang dibenci Allah halal itu talak, Pak, berpisah. Tetapi kalau itu menimbulkan kemadorotan terus, maka hukumnya menjadi wajib. Maka al-hukmu tadullu ma'al ilah. Hukum itu berdasarkan alasan dasarnya. Coba bayangkan, Pak, gampang sekali hakim memutuskan kadangkala, nggih, saya Pak Hadi, nggih. Kadangkala hakim itu kan hanya menunjukkan cat atau videonya seolah-olah. Padahal kalau di dalam hukum fikihnya agama Islam, khodaf namanya, orang yang menuduh orang lain berzina, maka dia wajib membuktikan diri membawa 4 orang saksi, Pak. Betul, gampang itu. Dan saksi 4 ini disumpah bahwa dia itu melihat betul. Bukan melihat cat loh, Pak. Bukan melihat dia itu duduk bersama laki-laki, bukan. Kenapa? Dalam fikih, maka seseorang yang dia menuduh dia itu melihat dia itu zina istrinya, dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Saksinya itu juga harus melihatnya itu, mohon maaf, Pak, ini harus, karena ini fikih, Pak, melihat bahwa selingkuhannya itu memasukkan alat kelaminnya kepada istrinya yang dituduh. Kalau baru telanjang tok, Pak, tidak bisa. Maka hukumnya orang yang khodaf itu berat, Pak. Kalau salah menuduh, dia dirajam 80 kali untuk dirajam. Berat nggak? Nah, sekarang kan enggak. Artis-artis itu kadang-kala, mohon maaf, di pengadilan dipublis, ini gara-gara alasannya perceraian karena selingkuh. Begitu gampangnya. Nah, ini ciri zaman akhir, Pak. Sesuatu yang tidak benar menjadi benar gara-gara berita dilanjutkan terus-menerus.
Maka kita yang sadar betul akan ini, menjaga setiap apapun yang kita lakukan harus berkaidah penting untuk menjaga hati kita agar senantiasa terhindar dari hal tersebut. Fa idza anta amilta ma wasafnahu wa bara'tahu wa bara'ata. Apabila kamu telah melakukan hal yang disebutkan tersebut di atas, syarat-syarat tentang taubat, dan menjalankan sifat-sifat tersebut di atas, serta membersihkan wabaraktal qalba an ikhtiyari misliha, dan membersihkan hatimu atas hal yang kira-kira melakukan dosa lagi seperti yang sudah pernah dilakukan, fil mustaqbala, untuk waktu yang akan datang, faqad kharajta min dunubi kulliha, maka sungguh kamu telah bisa keluar dari dosa secara keseluruhan. Jadi dosa kita itu sudah diampuni Allah, Pak. Jadi kalau kita tadi, yang kemarin kan minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas syarat mutlak, prasyarat untuk kita bisa bertobat, diantaranya itu menyesali diri atas apa yang kita lakukan. Nah, kalau di hati kita itu sudah seperti itu, tidak mengulangi lagi atas dosa yang kita pernah lakukan, maka kita sesungguhnya sudah keluar dari dosa dan sudah bersih, diampuni dosanya oleh Allah. Wa in hasolat minka tabarra'atul qulba wa in hasolat minka tabri'atul qalbi, dan bila sudah berhasil yang demikian, maka bersihlah hati kita. Nah, jadi apabila kita bertobat, kita sudah meminta ampun, kita sudah melegowo hati kita, minta ampun kepada Allah, dan mendoakan orang yang kita zalimi kalau itu berkaitan dengan hukum adami, maka kita sudah bersih hati kita dari dosa. Walam yahsul minka qada al fawaid, dan bagaimana kalau belum mampu untuk menunaikan atas kewajiban yang tersisa? Ya, jadi bagaimana kalau kita ini sudah serius di hati kita tobat, tapi kita belum mampu untuk menunaikan, misalnya haknya adami tadi, Pak, berkaitan dengan harta benda kita belum bisa mengembalikan, berkaitan dengan harga dirinya orang kita juga belum ketemu, berkaitan dengan masalah kehormatannya orang juga kita belum ketemu, ya, khususnya itu. Bagaimana kalau demikian? Wa irdaul khusumi, dan belum minta dan ridhonya musuh-musuh, fattabi'atun lazimun wa syairud dunubi maghfurah. Jadi yang demikian ini dosa-dosa tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enaknya bertobat itu, kemarin kita bahas, Pak, sudah ada dua hal kebaikan. Kalaupun kita ini bertobat itu masih kadang-kala balik lagi, yang melakukan dosa balik lagi, minimal kita itu sudah mendapatkan kebaikan satu. Dari mana sisinya? Hari ini kita bertobat tanggal 20 misalnya September, mentobati dosa kita yang sudah lampau sampai 30 tahun misalnya. Kita tobati hari ini. Ya, tapi besoknya yang akan datang kok balik lagi minggu depan, enggak apa-apa. Kebaikannya satu, yang sini sudah hapus dulu, Pak. Lah itu kebaikannya. Lah kalau bisa berhenti total, maka dua kebaikan hari ini dan selanjutnya itu kosong terus, bersih dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya tentang masalah tobat. Lah ngeten iki nek mboten ngaji angel. Ya toh, Pak, kalau kita nggak ngaji susah. Kayak tadi itu yang berhubungan dengan masalah kewajiban di hadapan Allah. Dipikirnya ketika kita itu pengen tobat, pengen serius, itu cukup hanya saat ini mengibadai, tidak ada kodok yang harus kita lakukan. Nek mboten ngaji, mboten ngerti. Jadi kita nggak tahu itu bagaimana caranya. Walihadzal babi syarhul yatulu fala tahmiluhu hadzal mukhtasar. Dalam bab ini yang diterangkan ini sesungguhnya sangat panjang. Maka tidak cukup kiranya kalau dalam ringkasan kitab ini. Jadi Imam Ghazali menyebutkan kitab ini sebenarnya kitab-kitab inti, Pak, poin-poinnya yang disampaikan. Wangdur kitab taubati min kitab Ihya Ulumuddin. Maka lihatlah dalam bab tobat itu di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak, jilidnya itu ada 5, kalau yang cetakan Beirut.
Nah, itu ada bab khusus yang namanya tobat, itu dibedah lagi. Jadi nanti kalau kita pengen tahu itu bisa lebih detail, tapi ini pokoknya sudah lumayan cukup untuk kita bisa bekal untuk ibadah, Pak. Nah, di dalam kitab Ihya ini komplit. Ya, komplit sekali. Ya, mulai dari taubat, mulai bagaimana ibadah, mulai aqaid semua. Nah, jadi Ihya ini merupakan panduan yang diakui oleh semua ulama-ulama besar di dunia tentang kealiman Imam Ghazali dalam memiliki ilmu yang sangat mumpuni di dalam kitab tasawuf. Nah, di Ihya ini kebetulan saya dulu itu waktu S1 saya itu ngajinya kitab Ihya ini, Pak. Saya membahas itu, skripsi saya itu bukan di lapangan, tapi skripsi saya itu membaca kitab, Pak. Jadi nulis, buka kitab, membahas. Jadi kalau kita sekarang itu istilahnya memberikan resume atas hal yang ada di dalam kitab. Jadi nggak capek, Pak. Moco terus itu 2, 3 hari, 4 hari moco buka kitab kabeh ngaten baru nulis. Jadi alhamdulillah, kalau dulu itu diantaranya memang skripsi saya tentang masalah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang pertama itu kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua juga diterangkan di dalam kitab Qurbatu Ilallah, tobat tentang bagaimana bertakarub kepada Allah. Itu namanya kitabnya itu Al-Qurbatu Ilallah Ta'ala. Yang ketiga, Ghayatul Quswah, bagaimana iktiqadiyah kita untuk bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kitab Ghayatul Quswah. Tajida fawaida katsiratan wa sarhan jam'an. Jadi di dalam kitab tadi itu semua itu akan komplit, Pak, akan diterangkan banyak faedahnya dan akan komplit keterangannya. Waladzi dzakarnahu hahuna wal aslul ladzi la budda minhu wa billahi taufiq wal hidayah. Jadi dalam kitab ini hanya pokok-pokok intinya saja yang disampaikan, yang kami sampaikan, kata Imam Ghazali. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Faslun thumma i'lam yaqinan anna hadzal aqobatus su'batun. Ketahuilah dengan seksama bahwa akobah ini jadi akobah taubat ini memang tergolong akobah atau jalan yang memang agak sedikit rumit, Pak. Ya. Agak sulit. Amroha muhimun wa dororuha. Amroha muhimun wa dorruha azimun. Ini adalah bab yang amat penting, tapi juga resikonya besar. Kenapa? Ya tadi, Pak, bab dosa yang pernah kita lakukan itu cara mentobatinya bagaimana? Itu ada kaifiyahnya yang kita harus betul-betul detail di dalam kolbu kita. Karena ini hubungannya hati. Bukan hanya masalah soal syarat rukunnya ada di dalam lahiriahnya, tapi hati kita. Contoh kecil tadi, niat tobat, tapi pura-pura karena lagi kampanye misalnya nyewu. Ya, saya tobat kelihatan alim, selalu pakai peci atau selalu pakai gamis terus, biar dikira bahwa kita ini sudah soleh, itulah, Pak. Tapi kalau hatinya tidak, maka tobatnya itu belum masuk di dalam rukun tobat. Ya bahasanya itu Allah hanya ngelirik, kamu ini, bahasa kasarannya Allah menganggap itu lebih banget, kamu ini pura-pura, gitu bahasanya itu, Pak. Maka ini bab yang susah, beda dengan bab fikih yang berkaitan dengan sholat. Ketika sholat itu syarat rukunnya itu satu ada yang batal, nggak sah sholatnya, kita mengulang lagi, rukunnya cukup menjadi sah. Maka sah dan diterima oleh Allah itu berbeda sebab. Sah belum tentu diterima, ya, tapi kalau diterima fa insya Allah sholatnya sah. Contoh, harusnya sholat itu syarat rukunnya bebas dari hadas kecil maupun besar. Alhamdulillah belum wudhu, Pak, terus sholat, gitu, itu berarti kan sholatnya batal, syarat rukunnya belum terpenuhi. Jadi bisa dilihat, Pak. Tapi kalau tobat enggak, Pak. Kelihatan sudah nangis-nangis luar biasa gitu, tapi lahiriahnya belum masuk di dalam kolbunya, maka sulit sekali. Sementara yang tahu kolbu kita, hati kita, tidak ada yang lain kecuali kita dan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nggih mboten. Maka ini itu urusan kolbu, itu urusan pribadi. Falaqad balagna anil ustadi Abi Ishaqil Istifariyani. Jadi telah sampai kepada kami dari Ustadz Abi Ishaq al-Isfari rahimahullah, wa kana minar rasikhina fil ilmil amilina bihi. Beliau ini adalah mahir di dalam ilmu dan mengamalkan apa yang dia punyai. Annahu qala, Ustadz Ishaq Abi Ishaq berkata, dakwatullah subhanahu 30 sanah. Saya berdoa itu sudah 30 tahun kepada Allah. Untuk apa? Ayyarzuqoni taubatan nasuha, supaya Allah memberikan rezeki kepadaku bisa taubatan nasuha. Jadi Pak, taubatan nasuha itu luar biasa, itu rezeki Allah yang luar biasa. Kemarin kita sudah sampaikan, makanya para ulama memberikan sebuah tausiahnya, petunjuknya, ya, disunahkan ketika kita sholat maktubah, khususnya sholat wajib, di rakaat sujud yang terakhir itu dalam hati kita berdoa pertama Pak, minta dikasih kesempatan oleh Allah agar bisa taubatan nasuha sebelum ajal, karena mahalnya itu Pak. Jadi orang yang bisa tergerak hatinya untuk bisa taubatan nasuha itu sebuah anugerah yang luar biasa. Ya, jadi Ustadz Abi Ishaq ini berdoa kepada Allah itu 30 tahun Pak, supaya diberikan kesempatan memiliki taubatan nasuha. Tsumma ta'ajabtu fi nafsi, kemudian terkejut dirinya, faqultu subhanallah, lantas Ustadz Abi Ishaq itu berkata subhanallah, hajatun da'watullahi fiha 30 sanat fama qudiyat ilal an. Hajatku yang saya sampaikan, yang saya mohonkan kepada Allah selama 30 tahun itu ternyata sampai sekarang itu belum dikabulkan. Fara'aitu fima yarnaimi, maka saya melihat di dalam mimpiku, ya, dalam tidurnya itu beliau itu mimpi, ka'anna qailan yaqululi. Kemudian di dalam mimpi itu saya ditanya oleh seseorang, pertanyaannya, atata'ajabu min dzalik, apakah kamu terkejut dengan apa yang terjadi sekarang ini, bahwa doamu selama 30 tahun itu merasa tidak dikabulkan oleh Allah? Jadi dalam mimpi itu Imam Abu Ishaq ini seorang yang alim Pak, ya, jadi karangan kitabnya banyak. Kemudian orang yang alim dan orang yang memang mengamalkan ilmunya, bukan hanya alim saja. Nah, dia berdoa untuk diberi kesempatan itu selama 30 tahun, dongane ngoten terus Pak. Tapi merasa selama 30 tahun itu belum dikasih, itu belum dijawab sama Allah. Kemudian mimpi di 30 tahun itu mimpi, dan kemudian dia ditanya oleh seorang, ya, orang ini juga orang yang alim, seorang syekh gitu Pak. Dalam mimpinya ditanya, apa kamu terkejut bahwa doamu kamu anggap belum terkabul? Nah, atadri madza tas'alallahu innamat as'alallahu subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, apa kira-kira yang kamu minta kepada Allah? Bukankah yang kamu minta kepada Allah, ayuhibbuka, ya Allah, cintailah diriku. Jadi disindir nih Pak, amma sami'ta qauluhu jalla jallalahu. Kemudian dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat, bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri, Pak. Jadi Allah itu suka terhadap orang yang tobat, menyesali kemudian tobat, itu senang sekali. Jadi kalau Allah itu kira-kira menguji kepada orang yang maksiat, didatangkan untuk bisa bertobat, itu senang. Nah, jadi diingatkan ini, ya, apa yang kira-kira ditanyakan oleh Imam Abi Ishaq itu, afahadihi hajatun hayyinatun, kamu kira hajat itu mudah?
Fangdur ila haula'il a'immati wahtimamihim wa madhabtuhum. Kamu lihatlah imam-imam, para imam itu ya, yang dia amat menjaga, amat memperhatikan terhadap istiqomah ala solahil qalbihim, terhadap kebersihan hatinya, wa taraddudil mi'adi, dan juga membekali diri untuk akhirat, ya, itu pun belum dikabulkan, bahasanya gitu Pak, padahal satu saja. Jadi dia merasa bahwa berdoanya yang dia lakukan selama 30 tahun itu belum dikabulkan, padahal dia lupa yang dia minta adalah agar Allah mencintai dirinya, bukan hanya taubatan nasuha Pak. Sementara di dalam ayatnya Allah menerangkan sesungguhnya Allah itu mencintai terhadap orang-orang yang bertobat. Nah, logikanya Pak, berarti Imam Abu Ishaq ketika niat tobat tadi Pak, minta ampun sama Allah, sesungguhnya, dan dia pengen dicintai Allah, sesungguhnya sudah terkabul nggak kira-kira Pak? Sudah terkabul, tapi belum sadar gitu loh Pak maksudnya. Maka disindirlah sama seorang alim ini, lihatlah imam-imam itu yang dia itu lebih soleh, yang dia senantiasa membersihkan hatinya terus menerus, yang dia senantiasa mengharapkan ridhonya Allah untuk bekal akhirat, membekali diri dengan amal solehnya terus, itu pun kalau meminta itu tidak banyak, tetapi dia sadar diri bahwa Allah senantiasa senang terhadap apa yang dia minta untuk taubatan nasuha. Jadi yang demikian ini Pak, penting sekali bab tobat ini agar kita betul-betul tidak lupa diri untuk senantiasa mengingatkan diri. Nah, tobat ini adalah akobah yang kedua. Wa amad daruru wal mahfufu wa amad daruru wal mahfufu fi ta'khiri taubati. Dan janganlah engkau ya membahayakan dirimu dan takutlah kamu ketika engkau mengakhirkan tobat. Jadi jangan mengendi-endi Pak maksudnya. Jangan menunda untuk bertobat. Contoh, sekarang ini mumpung usia masih muda, terus nanti kalau saya sudah tua lagi bertobat. Jangan Pak. Kenapa demikian? Karena bahaya sekali Pak. Sesungguhnya kalau kita ini mengakhirkan tentang masalah tobat, bahaya sekali dan sangat menakutkan. Fa inna awala dzanbi qaswatun. Sesungguhnya pertama kali orang melakukan dosa itu qaswatun, hatinya keras. Ya, ketika keras, kemudian susah menerima mauidhah, susah menerima nasihat, susah memikirkan sesuatu yang baik, hatinya keras Pak. Wal akhiru wal iyadu billah, dan akhirnya kembali lagi kepada Allah, su'mun wa kiswatun, jeleknya hati yang keras tadi. Fa iyyaka an tas'a, maka mintalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, antas amro, bila engkau, apakah kamu lupa terhadap hal perkara antas amro iblis wal bal'am ibnu bauro, apakah kamu lupa cerita ya tentang masalah iblis dan Bal'am bin Bauro? Apa ceritanya? Nah, ini diceritakan Pak. Idza kana mubda'an amrihima dzanban wa akhiru kufron. Jadi dua orang ini, iblis dan Bal'am bin Bauro. Bal'am itu seorang syekh Pak, orang yang alim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan kealimannya itu sampai-sampai dia ini menjadi aulia, kekasihnya Allah, yang setiap doanya detik itu pula itu dikabulkan sama Allah, nggak ditunda Pak, apapun yang dia minta. Subhanallah itu. Tapi ceritanya Pak, karena dosa yang dia lakukan sekali saja ya, itu membuat dia dan iblis tadi, kalau iblis itu dosanya kenapa? Karena diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian kesombongannya keluar. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Ya, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya, maka bersujud semua kecuali iblis. Iblis itu siapa, Pak? Iblis itu termasuk golongan jin atau golongan malaikat? Jin apa malaikat? Ya, ada benarnya jin, ya ada benarnya juga malaikat. Coba perhatikan, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, maka bersujud. Yang diperintah siapa itu, Pak? Semua. Wa id qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah itu memerintahkan kepada para malaikat. Ya nyun sewu, Pak. Ini di sini ibaratnya malaikat ini, ada Pak Arif, ada ibaratnya begitu. Malaikat semua ini, Pak. Kemudian sujud semua kecuali iblis. Di ruangan ini kan nggak ada yang lain, Pak, kecuali malaikat. Maka sesungguhnya iblis itu di dalam qaul yang lain itu disebutkan, itu awalnya adalah malaikatnya Allah. Hanya gara-gara kesombongan itu turun pangkatnya menjadi kufur, Pak. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini ceritanya Bal'am bin Bawra ini, dosa satu itu kemudian dia menjadikan kufur, fahlaka ma'al halikin, dan kemudian dia celaka bersama orang-orang yang celaka, abadan abidin, selama-lamanya. Jadi, Pak, ceritanya Bal'am bin Bawra ini seorang alim, seorang syekh yang sampai dikasih kasabnya oleh Allah di zaman Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah di zaman Fir'aun, ya, kemudian dia mendatangi Fir'aun untuk mendakwai itu, maka Fir'aun itu meminta Bal'am bin Bawra itu untuk mendoakan, mencegah agar Musa itu nggak bisa masuk. Paham toh, Pak? Padahal ini seorang alim, disogok itu dengan materi Fir'aun, nggak mempan, terus menerus nggak mempan, ditambah emas nggak mempan, sampai kemudian istrinya yang dimasuki oleh Fir'aun, kamu mbok omongin tuh lo Bal'am, suamimu ini tak kasih harta benda gini, hanya tak suruh untuk berdoa, tak gelem. Kemudian istrinya membujuki, Pak, wong berdoa tok ndak apa-apa, ndak, coba itu kan iman-iman banyak loh, kita dikasih emas banyak atau benda banyak. Akhirnya, Pak, dari bisikan istrinya ini Bal'am bin Bawra itu terpengaruh, Pak. Maka istri itu penting. Istri itu bisa menjerumuskan suami hanya gara-gara bisikan istri. Maka kenapa di dalam agama Islam itu ditegaskan lagi bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu jadi pemimpin atas perempuan. Maka biasanya nyuwun sewu, kalau di dalam rumah tangga itu seringkali yang dominan suami kok tidak berperan apa-apa, biasanya, Pak, kebanyakan seringkali banyak melesetnya. Nyun sewu, sekarang itu beberapa orang-orang yang terlibat korupsi kebanyakan itu seringkali karena tergelincir masalah soal hawa nafsu, nggak tahan. Istrinya minta ini, itu tetangga saya itu, tetangga kita udah gini, kita nggak bisa loh, Pak. Cobalah sedikit-sedikit itu terima, ada apa, tak lama-kelamaan, Pak. Maka coba gitu, Pak Adi, hakim-hakim yang kira-kira sedang terlibat itu seringkali dia menyesal gitu kan, hanya gara-gara begitu. Ya, jadi intinya, Pak, bahwa taubatan nasuha ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa senantiasa mengingatkan diri kita, senantiasa membersihkan hati kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kejernihan hati agar tajam di hadapan semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan di minggu yang akan datang, Pak. Ini bab taubat, sebentar lagi, mungkin satu kali pertemuan lagi kita sudah selesai dan kita akan menginjak di bab yang ketiga, yaitu aqobatul awaik, bagi bab tentang masalah penghalang di dalam menuju jalannya Allah. Ya, mudah-mudahan dalam majelis kita senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tambahan keilmuan yang bermanfaat bagi kita dan seluruh amaliyah kita dan orang-orang yang kita cintai. Liridho illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.